Putang ina. Sa'yo ko lang ipuputok to. Sarap, baby. Sige pa. Ah! Ah! Inawakanunakan mo lahat! Ah! Ah! Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. No! God, please, no! No! Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di sebuah kedai kopi, di mana seorang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gea berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana kondusif di kedai tersebut. Pada saat yang sama, seorang karyawan lain bernama Chris datang terlambat ke tempat kerja. Setelah masuk, Chris bertemu dengan Gea di toilet dan dia pun menyapa temannya tersebut dengan ramah. Tak lama kemudian, Gea menerima telepon dari seorang yang memintanya untuk mengirimkan sebuah foto. Setelah mengurus sebuah telepon tersebut, Gea kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Saat itu, Chris mendekati untuk berbincang-bincang. Dalam percakapan mereka, Gea menyebutkan bahwa ia desas-desus tentang Chris dan Weng, salah satu karyawan lain di restoran itu yang sering bermain futsal di ruangan stok. Rupanya aksi Chris dan Weng tersebut sudah diketahui oleh banyak orang, membuat Chris merasa malu. Meskipun merasa malu, Chris tiba-tiba menggoda Gea untuk bermain futsal bersamanya. Awalnya Gea menolak ajakan tersebut, namun Chris terus merayu dan menggodanya hingga Gea akhirnya terbawa suasana dan setuju. Namun suasana yang awalnya menyenangkan berubah kacau ketika manajer restoran datang dan memerintahkan mereka untuk kembali bekerja karena pemilik restoran yang bernama Dani akan segera datang. Hoy! Kayong dalawa! Naistorbo ko ba kayo? Inubos lang yung silang. Andiyan na si Boss Danny. Pumasok na kayo at may meeting daw. Apo. Semua karyawan berkumpul ketika bos mereka yaitu Dani mengumumkan bahwa restorannya akan membuka cabang baru di kota lain. Dani menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari restoran ini akan dipindahkan ke restoran baru untuk melatih pegawai baru di sana. Pada malam harinya, Gea dan Chris terlihat pulang bersama. Dalam perjalanan, Chris menyatakan bahwa Gea adalah tipe wanita idamannya. Chris menyadari bahwa Gea juga memiliki perasaan padanya. Meskipun Chris tidak menuntut untuk mereka menjalin hubungan, namun Chris mengungkapkan keinginannya yang besar untuk bermain futsal bersama Gea. Chris sangat penasaran bagaimana rasanya ketika ia bisa menjebol gawang Gea. Mendengar hal tersebut, dia merasa terkejut dan tersanjung. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Gea setuju untuk bermain futsal bersama Chris malam itu. Keesokan harinya, tetangga kos Gea memberitahu bahwa ada seseorang yang mencari dirinya saat ia sedang bekerja. Mendengar hal itu, dia terkejut dan meminta tetangganya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada orang tersebut. Di tempat kerja, Gea terlibat dalam percakapan bersama Chris dan Weng. Mereka sedang berbincang-bincang ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Gea segera beranjak menghampiri mobil tersebut. Ternyata orang yang berada di dalam mobil itu adalah seorang anggota dewan bernama Charles. Selama ini Gea telah menjadi wanita simpanan Charles, meskipun hal itu tidak diketahui oleh rekan-rekannya di restoran. Di dalam mobil, Charles meminta Gea untuk berhenti bekerja, menjanjikan akan menanggung semua kebutuhannya. Namun, Gea menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di restoran. Charles kemudian meminta permintaan kepada Gea. Ia ingin Gea menelan singkong bakar yang dibawahnya saat itu juga. Ia merasa malu karena di dalam mobil tersebut ada sopir Charles.
Namun, Charles justru mengatakan bahwa ia senang jika ada yang melihat. Dengan terpaksa, Gia pun memenuhi permintaan Charles. Setelah itu, pertemuan mereka ditutup dengan Charles mengajak dia bermain futsal. Putang ina. Sa'yo ko lang ipuputok ng sarap, baby. Sige pa. Setelah memenuhi permintaan Charles, Gia kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika jam kerja selesai, Wang dan Chris mengajaknya untuk bersantai di sebuah bar. Ia setuju dan bergabung dengan mereka. Setelah acara selesai, Wang kemudian pulang dengan menggunakan ojek online, sementara Chris mengikuti Gia sampai ke tempat kosnya. Malam itu, mereka bermain futsal bersama dengan bebas. Setelah permainan selesai, Chris yang penasaran mulai bertanya kepada Gia tentang kapan ia pertama kali bermain futsal. Gia pun mulai bercerita bahwa saat berusia 13 tahun, ia dipaksa bermain futsal. Pada waktu itulah gawangnya pertama kali dijebol. Cerita tersebut mengungkapkan masa lalu pahit yang dialami Gia. Mendengar hal itu, Chris merasa kasihan dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Gia terdiam sejenak, mengenang masa lalunya yang suram. Chris yang mulai memahami beratnya beban yang dipikul Gia, merasa semakin terikat padanya. Mereka duduk bersama dalam keheningan dan Chris berusaha memberikan dukungan melalui kehadirannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Pepe sopir Charles datang ke tempat kos Gia. Melihat Chris berada di sana, Pepe langsung memberikan peringatan keras kepada Chris. Ternyata Pepe juga memiliki hubungan dengan Gia yang terbentuk karena sering menyaksikan Gia bermain futsal dengan Charles. Pepe mengancam Chris mengatakan bahwa ia akan menyingkirkannya jika Chris berani bermain futsal lagi dengan Gia. Malam itu Pepe bahkan menginginkan dirinya bermain futsal bersama Gia di hadapan Chris. Namun Chris menolak permintaan tersebut dan memilih pergi dari tempat kos Gia. Keesokan harinya, teman-teman di restoran tidak melihat Chris datang untuk bekerja. Salah satu karyawan bertanya kepada Gia tentang keberadaan Chris. Namun, Gia juga tidak tahu di mana Chris berada. Kemudian, tiba-tiba salah satu temannya melihat berita di media sosial yang memberitahukan kecelakaan tragis yang melibatkan anggota dewan yaitu Charles beserta keluarganya dan juga sopirnya. Mereka semua meninggal dunia di tempat kejadian. Mendengar berita tersebut, Gia tidak bisa menahan air matanya. Meskipun hatinya hancur, ia mencoba bersikap tegar karena sedang bekerja. Tak lama kemudian, dia dipanggil oleh Dani, pemilik restoran. Dani memberitahu bahwa ia ingin Gia bekerja di cabang restoran yang baru. Namun Gia menolak karena ia lebih ingin tetap bekerja di tempat yang lama. Ternyata Gia juga memiliki hubungan pribadi dengan Dani, pemilik restoran tersebut. Hubungan ini menambah kerumitan dalam hidup Gia yang sudah penuh dengan tekanan dan konflik. Gia merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit dari masa lalunya dan hubungan-hubungan rumit yang melingkupinya. Dan film pun selesai.